Shalom, selamat berjumpa kembali dalam sermon. Sermon hari ini saya beri judul Disertai Tuhan. Sebagai ayat perenungan kita, saya akan baca dalam Kejadian 39 ayatnya yang kedua A. Saudara, Bapak Ibu bisa membacanya dalam Kejadian 39 secara keseluruhan di rumah. Untuk Kejadian 39 ayat 2a, firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya." Banyak hal yang buruk yang menimpa Yusuf, sebagaimana kita baca keseluruhan dari ayat ini ya, dalam pasal 37 ini. Yusuf diceburkan oleh saudara-saudaranya dalam sumur yang kering. Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya kepada bangsa Mesir. Yusuf dijadikan budak, bahkan Yusuf dipisahkan dari keluarganya, orang tuanya. Yusuf dipenjarakan justru karena dia berbuat baik, dan banyak hal lagi yang menimpa, sesuatu yang buruk dalam kehidupan Yusuf. Tetapi Yusuf pasti sangat menderita. Namun bagaimanapun tidak sepatah kata Yusuf mengeluh. Seakan tak ada hal yang buruk yang menimpanya, seolah semua baik-baik saja. Yusuf selalu bersikap positif dan menjadi berkat dimanapun ia berada. Dimanapun dia hadir, dia selalu menjadi berkat. Bagaimana Yusuf bisa begitu? Pasti karena sesuatu yang dia yakini dan yang dia hidupi, bahkan karena sesuatu yang menghidupi dia. Apakah itu? Karena Tuhan menyertai Yusuf, sebagaimana di ayat 2 yang kita baca tadi. Penyertaan Tuhan menjadi benteng jiwani yang membuat tak satu pun hal menggoyahkan Yusuf. Menjadi sandaran kokoh yang menolong Yusuf tetap tegak meski persoalan memilih hidupnya. Memang disertai Tuhan tidak membuatnya lepas dari niat jahat dari saudaranya. Disertai Tuhan juga tidak menghindarkan untuk menjadi budak bagi bangsa Mesir. Disertai juga Tuhan tidak meluputkannya dari fitnah yang menyurutkannya ke penjara. Disertai Tuhan tidak membuatnya steril dari masalah dan derita. Tetapi penyertaan Tuhan menjadikan batu karang yang membuat jiwanya sentosa. Betapapun badai menerjang, menjadi kekuatan yang memampukannya memikul semuanya dan tetap bersukacita meski bertubi masalah menindihnya. Biarlah hati kita yang menjawab bagaimana jikalau kita sendiri menghadapi persoalan sebagaimana Yusuf menghadapi. Apakah kita mampu sebagaimana Yusuf? Apakah kita juga bisa disertai Tuhan sebagaimana Yusuf? Bila Yusuf disertai Tuhan, biarlah kita juga selalu disertai Tuhan. Karena penyertaan Tuhan adalah sandaran kokoh yang membuat orang tetap tegak meski badai silih berganti, memilih hidup kita. Kita tidak luput dari persoalan selama kita masih ada di dunia. Tetapi biarlah kita sadar dan kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Selama kita bawa persoalan masalah kita di dalam tangan Tuhan. Bagaimana Yusuf bisa disertai Tuhan? Sebagaimana kita tadi baca bahwa Yusuf mempunyai sikap hati yang manis. Yusuf selalu jujur, bahkan Yusuf loyalitas terhadap atasannya. Dan biarlah kita percaya bahwa persoalan pergumulan yang kita hadapi di tengah dunia semakin sulit ini, semua tidak lebih daripada kekuatan kita. Sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kami alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita." Yusuf jujur, Yusuf loyal, Yusuf manis sikapnya. Begitulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga kita bisa disertai Tuhan dalam persoalan apapun. Percaya, ketika kita menyerahkan, kita angkat tangan kita, hidup kita benar di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Sebagaimana dikatakan di dalam ayatnya yang ke-39,
Di situ dikatakan di ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Bagaimana Tuhan menyertai Yusuf? Apa saja yang dikerjakan Yusuf, apa saja yang diperbuat Yusuf dengan kedua tangannya, Tuhan buat berhasil. Begitu juga dengan kita, percaya saja. Ketika kita menjadi contoh sebagaimana Yusuf bersikap dalam kehidupan ketika dirinya, kita melakukan semuanya itu, kita jujur, loyal, kita punya sikap yang manis, kita selalu bersandar sama Tuhan, kita selalu menyerahkan, kita beriman di dalam Tuhan, setia dan taat, percaya penyertaan Tuhan juga sempurna dalam hidup kita. Masalah boleh silih berganti, tetapi kita selalu punya jalan keluar. Firman Tuhan berkata sebagaimana yang saya katakan tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kita tidak usah khawatir, percaya saja, karena Allah tidak akan mencobai kita lebih dari kemampuan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pimpin hidupku supaya aku memiliki kehidupan yang berkenan di hati-Mu. Biarlah kami selalu disertai Engkau Tuhan, sebagaimana Yusuf Engkau sertai. Jauhkanlah kami, anak-anak-Mu, dari pemikiran yang hanya berorientasi kepada kenikmatan dunia ini saja, melainkan biarlah apa yang kami lakukan berdampak pada kekekalan. Jadikan kami kudus seperti Engkau kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.